Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alramabila Priyono dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu pada mata kuliah Akuntansi Perlakuan dengan materi aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan dengan dosen pengampu yang pertama ada Bapak Dr. Wima Eka Putra dan yang kedua ada Ibu Dr. Wira Lestari. Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu syarat-syarat pelaporan. Yang pertama, definisi syarat-syarat pelaporan. Syarat atau persyaratan dapat disamakan dengan standar, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Contoh, bagaimana individu melaporkan informasi, bagaimana individu mengerjakan pekerjaan, bagaimana keadaan orang atau benda yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, bagaimana persyaratan pelaporan memengaruhi perilaku. Ada beberapa cara persyaratan pelaporan dapat memengaruhi perilaku pelapor, seperti bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi, yaitu audit dan pengamatan langsung. Juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan, selain dampak spesifiknya sendiri. Yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan memengaruhi perilaku pengirim, terutama ketika informasi yang dikirimkan memuat mengenai bagaimana tanggung jawab si pengirim. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai, berkaitan dengan kesadaran akan kepenuhan kewajiban dari kedua belah pihak, terutama si pengirim. Apabila si pengirim merasa bertanggung jawab pada si penerima, maka si pengirim akan berperilaku sesuai dengan harapan penerima. Yang ketiga, ada insentif atau sanksi. Perilaku si pengirim informasi atau pelapor akan tergantung dengan besar kecilnya potensi insentif atau sanksi yang akan diberikan oleh si penerima. Yang keempat, penentuan waktu. Berkaitan dengan kapan persyaratan pelaporan ditetapkan agar persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya. Yang kelima ada strategi respons literatif. Berkenaan dengan kondisi baru ditetapkannya sebuah persyaratan, perilaku pelapor akan bergantung pada respon penerima mengenai perilakunya. Yang keenam, pengarah perhatian. Dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak tergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Yang ketiga, dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, dampak pada akuntansi keuangan. Yang ini berdampak kepada Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Account Standard Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF, Generally Accepted Accounting Standard atau GAAP, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan atau ISAK, dan Persyaratan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Ya, adapun dampak pada akuntansi perpajakan yaitu memengaruhi perilaku dalam akuntansi perpajakan adalah adanya pelaporan informasi perpajakan kepada Direktorat Pajak yang menyebabkan penanggung pajak mungkin tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dampak pada akuntansi sosial bersifat sukarela. Oleh karena itu, dampak persyaratan pelaporan tidak berdampak pada pelapor. Dalam akuntansi sosial, polusi dan keamanan produk yang mungkin akan mengubah perilaku pelapor dalam hal pengelolaan residu dan produknya. Dan dampak pada akuntansi manajemen, interaksi persyaratan pelaporan dengan variabel dan proses dalam organisasi. Kadang persyaratan pelaporan memiliki dampak, namun kadang tidak berdampak pada perilaku pelapor. Keempat, penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Pertama, ada mengamati perilaku pelaku dengan dan atau tanpa persyaratan pelaporan. Sebaiknya dilakukan dalam eksperimen terkendali dengan memperhatikan bahwa kondisi eksperimen cukup mirip dengan kondisi alamiah dalam dua kondisi tersebut. Yang kedua, pengambilan keputusan deduktif. Manajer memposisikan diri seolah individu yang dikenai persyaratan pelaporan. Yang ketiga, ada menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka, yaitu survei. Yang pertama, pertanyaan sempit. Yang kedua, pertanyaan luas. Dan terakhir, analisis post hoc atau analisis post hoc atas data sekunder. Terima kasih, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan saya dalam pengejaan atau penulisan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.